Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Isa Fendi. Di videoku kali ini saya akan sharing tentang tanaman anggrek ya teman-teman. Bagaimana cara merawat anggrek, bagaimana supaya anggrek kita rajin berbunga, dan bagaimana supaya anggrek kita itu cepat menumbuhkan tunas baru. Nah, perlu diketahui bahwa anggrek sendiri di Indonesia itu banyak sekali macamnya. Di Indonesia sendiri macamnya anggrek itu sangat banyak ya. Antara lain Vanda, Dendro, Calathea, Grama, atau yang lainnya. Itu anggrek yang sering kita jumpai di pasaran. Kadang orang berburu anggrek meskipun harganya sangat mahal saking jatuh cintanya dengan anggrek ya. Tapi kalau di tempat saya tuh anggreknya nggak mahal-mahal, murah-murah saja. Yang penting perawatan dia akan rajin berbunga. Nah, pada dasarnya cantik itu nggak perlu mahal. Nah, cara merawat bunga anggrek agar cepat berbunga, pertama Anda harus memperhatikan cahaya matahari. Mengapa ini penting? Karena memang cahaya matahari sangat penting dalam proses fotosintesis, dan juga dengan cahaya matahari akan membantu tanaman anggrek Anda agar bisa cepat tumbuh berbunga. Yang perlu diperhatikan yang kedua yaitu penyesuaian tempat. Ada beberapa jenis anggrek yang tidak bisa ditanam di dataran rendah. Ada juga yang jenis anggrek yang tumbuhnya hanya di dataran tinggi. Kalau di dataran rendah seperti tempat saya, karena cuacanya panas, itu jenis anggrek Vanda, Dendro, anggrek bulan ataupun yang lainnya itu bisa. Tapi kalau jenis anggrek Miltonia, Cymbidium, dan Papilopodium itu tidak bisa ya. Hal yang harus diperhatikan yang lainnya yaitu pemupukan, kemudian penempatan pada penyusunan rak ataupun ketinggiannya, kemudian sirkulasi udara, media, tempat, dan pemerhatikan kebersihan pada hama ya. Untuk videoku kali ini saya akan membuat pemupukan secara alami pada anggrek. Namun jangan lupa subscribe agar videoku lebih berkembang, dan jangan lupa tombol loncengnya untuk mengetahui notif video terbaru dari saya. Bahan-bahan yang kita gunakan yaitu yang pertama air cucian beras. Kenapa menggunakan air cucian beras? Karena manfaat dari air cucian beras sendiri sangat banyak, antara lain dapat membantu merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman seperti daun, tunas, dan cabang. Yang kedua, membantu pembentukan klorofil dan membuat daun-daun tampak lebih hijau. Nah, yang ketiga, yang tidak kalah penting yaitu pertumbuhan akar, karena dalam cucian beras sendiri mengandung vitamin B. Menambahkannya bawang merah sebagai hormon perangsang alami ya. Dan menambahkan bahan lain ya seperti micin. Karena apa? Karena mempengaruhi kesuburan tanaman, karena dalam kandungannya itu ada natrium yang tinggi. Juga menyediakan unsur hara serta mikro yakni seperti gromor, hiponek, dan gandasil. Anggrek sendiri itu akan mudah tumbuh subur dan besar ya kalau kita kita pupuk dengan micin. Juga anggrek kita itu sehat, tidak mudah mati, dan memperkokoh tanaman pada batangnya ya. Selain digunakan pada anggrek, micin juga bisa digunakan pada tanaman lain seperti mawar, melati, tulip, kamboja, bougainville, dan lain-lain. Juga tanaman buah yang lainnya seperti cabai, melon, semangka, tomat, waluh, jeruk atau yang lain. Nah, juga bisa digunakan untuk tanaman sayuran, dan juga bisa digunakan untuk perkebunan seperti sawit, durian, sawo, duku, kopi, atau yang lainnya. Untuk dosisnya, penggunaan micin itu antara tanaman hias sama sayur sama tanaman buah itu beda-beda. Untuk tanaman bunga itu sekitar 200 ml per tanaman. Tapi untuk yang tanaman buah itu agak lebih ya. Kita campurkan saja micin sama bahan-bahan yang tadi, campur jadi satu. Karena ini air cucian berasnya cuma sedikit, saya nanti akan menambahkan air biasa ya. Kimia lain seperti NPK ataupun yang lainnya itu jangan, karena ini saya menggunakan yang alami karena bagus untuk tanaman. Kalau digunakan dengan
bahan kimia lain, nanti senyawanya akan berubah. Untuk pemupukan dengan micin dan bawang merah ini saya lakukan itu 1 minggu 2 kali. Kalau teman-teman nggak sempat bisa 1 kali nggak apa-apa. Untuk hari-hari yang lainnya bisa menggunakan air bersih biasa ya. Ini tanaman anggrek saya dendro. Ini harus mendapatkan sinar matahari cukup. Sinar matahari pagi. Kalau sinar matahari siang jangan ya, nanti kalau terlalu panas nanti daunnya akan gosong-gosong. Sinar matahari sampai jam 11 gitu aja sudah bagus. Ini jenis anggrek dendro ya. Anggrek dendro itu harus mendapatkan sinar matahari cukup, asalkan tidak terlalu panas. Kalau ini jenis dendro apilum. Ini kalau berbunga itu sangat cantik dan ada aroma harum ya, ada harum-harumnya gitu. Ini sangat bagus untuk tirai karena bentuknya menjuntai, panjang ke bawah ya, panjang sekali. Kalau banyak itu bisa buat tirai dalam depan rumah kita. Ini anggrek vanda. Nah, kalau yang ini anggrek calathea, ini habis berbunga ya. Ini ada yang kering itu sudah habis berbunga. Ini juga calathea. Anggrek saya nggak ada yang mahal, biasa-biasa saja. Yang penting rajin berbunga. Ini juga anggrek dendro, karena itu sudah ada tunas-tunasnya yang baru banyak sekali ya teman-teman. Kalau kita rajin menyiram nanti akan hasilnya seperti ini. Tunas-tunas anakannya itu banyak. Akarnya juga kokoh, batangnya juga kokoh. Sangat bagus ya teman-teman. Ini medianya ini bekas dari keset ya. Keset itu saya bongkar kemudian saya pakai media. Nah, ini jenis geramak, bunganya warnanya kuning. Kalau pas waktu berbunga itu tangkainya panjang. Ini saya tempelkan di bambu. Saya pakai keset bekas itu kemudian saya bongkar, saya lilitkan sebagai media. Penting semuanya itu perawatan ya teman-teman, karena cantik itu nggak perlu mahal. Bunga anggrek nggak perlu yang beli yang mahal-mahal, asalkan dia rajin berbunga, kita rawat dengan sepenuh hati, kita perhatikan ada hama, kita bersihkan, kemudian kita siram, kita tempatkan di tempat yang selayaknya, nanti insya Allah juga akan rajin berbunga. Saya kira video saya cukup itu aja ya, karena saya sendiri juga belum mahir tentang tanaman anggrek. Mungkin teman-teman yang mahir tanaman anggrek bisa kasih masukan. Jangan lupa ya subscribe, like, share, dan komen. Matur suwun.